saya akan membahas soal ujian akhir sekolah mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 6. Oke, kita mulai dengan soal pertama. Ayat keempat dari surah Al-Fatihah adalah A. Ar-Rahmanir-Rahim, B. Maliki Yaumiddin, C. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, D. Ihdinas siratal mustaqim. Jawaban yang paling tepat adalah B. Maliki Yaumiddin. Soal berikutnya. Bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Pernyataan tersebut merupakan pesan dalam surah A. Al-Asr, B. An-Nas, C. An-Nasr, D. At-Takasur. Jawaban yang tepat adalah A. Al-Asr. Soal selanjutnya. Fasholli li rabbika wanhar. Terjemahan ayat di atas adalah A. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, B. Maka laksanakanlah zakat karena kewajibanmu, C. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus, D. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jawaban yang tepat adalah A. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan terjemah ayat berikut. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang sesuai dengan terjemah tersebut adalah A. Wa min sarrin naffatsati fil uqad, B. Wa min syarri hasidin idza hasad, C. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, D. Min syarri ma khalaq. Jawaban yang paling tepat adalah C. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Soal selanjutnya. Perhatikan dan bacalah ayat Al-Quran surah Al-Ma'un berikut ini dengan baik. Alladzina hum an salatihim sahun. Kutipan surah Al-Ma'un di atas artinya adalah A. Dan enggan memberikan bantuan, B. Yang berbuat riya, C. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, D. Maka celakalah orang yang sholat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Soal selanjutnya. Surah At-Tin menyebutkan tentang hari pembalasan. Hari pembalasan yang dimaksud adalah A. Hari Asyura, B. Hari Arafah, C. Hari Tasyrik, D. Hari Kiamat. Jawaban yang paling tepat adalah D. Hari Kiamat. Soal nomor 7. Untukmu agamamu dan untuk pulah agamaku adalah arti dari surah Al-Kafirun ayat A. Ketiga, B. Keempat, C. Kelima, D. Keenam. Jawaban yang benar adalah D. Keenam. Selanjutnya, perhatikan beberapa perilaku berikut. 1. Selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit yang menular. 2. Menghindari perilaku riya karena merugikan diri sendiri dan orang lain. 3. Rajin membersihkan badan, pakaian, tempat tinggal, dan tempat ibadah. 4. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku pengamalan Al-Asma'ul Husna Al-Quddus terdapat pada nomor
A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawaban yang paling benar adalah B. 1 dan 3, yaitu selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit yang menular dan rajin membersihkan badan, pakaian, tempat tinggal, dan tempat ibadah. Soal selanjutnya. Asmaul Husna Al-Wahhab artinya adalah A. Maha Agung, B. Maha Pemberi, C. Maha Mendengar, D. Maha Melihat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Maha Pemberi. 10. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan. Pernyataan di atas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat A. Al-Azim, B. Al-Ahad, C. Al-Qayyum, D. Al-Hayyu. Jawaban yang paling tepat adalah A. Al-Azim. 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha berdiri sendiri dan tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Sifat Asmaul Husna tersebut adalah A. Al-Qayyum, B. Al-Azim, C. Al-Mumit, D. Al-Ahad. Jawaban yang paling tepat adalah A. Al-Qayyum. Tiap musim kemarau, sawah menjadi kering, rumput menguning, dan banyak pohon kering yang daun-daunnya berguguran. Tetapi saat musim hujan tiba, sawah yang kering menjadi subur. Tentu ini disambut gembira oleh para petani karena sayur-sayuran, padi, jagung, dan tanaman lainnya tumbuh subur sehingga hasil petani meningkat. Berdasarkan deskripsi tersebut, nama malaikat yang sesuai adalah A. Jibril, B. Mikail, C. Israil, D. Israfil. Jawaban yang tepat adalah B. Mikail. Berikut rasul yang bukan termasuk ulul azmi adalah Nabi A. Isa alaihi salam, B. Ibrahim alaihi salam, C. Hud alaihi salam, D. Nuh alaihi salam. Jawaban yang tepat adalah C. Hud alaihi salam. Soal selanjutnya. Ayat yang menjelaskan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna As-Samad adalah A. Al-Ikhlas ayat 1, B. Al-Ikhlas ayat 2, C. Al-Ikhlas ayat 3, D. Al-Ikhlas ayat 4. Jawaban yang paling tepat adalah B. Al-Ikhlas ayat 2. Soal selanjutnya. Setelah hancurnya alam semesta beserta isinya, manusia dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas dan tidak terbatas. Tempat yang dimaksud adalah A. Yaumul Qiyamah, B. Yaumul Mizan, C. Yaumul Hisab, D. Yaumul Mahsyar. Jawaban yang paling benar adalah D. Yaumul Mahsyar. Selanjutnya, perhatikan dan cermati beberapa pernyataan berikut. 1. Dinda tetap bahagia dan bersyukur kepada Allah ketika adiknya terlahir laki-laki. 2. Kurniawan belajar setiap hari agar bisa lulus ujian kelas 6. 3. Seorang imam masjid dikabarkan meninggal dunia dalam keadaan bersujud. 4. Pak Rama giat bekerja untuk menafkahi keluarganya. Pernyataan tersebut yang berkaitan dengan takdir mu'alaq terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawaban yang paling benar adalah C. 2 dan 4, yaitu Kurniawan belajar setiap hari agar bisa lulus ujian kelas 6 dan Pak Rama giat bekerja untuk menafkahi keluarganya. Soal selanjutnya,
Berikut bukan cara menjaga kebersihan lingkungan adalah: A. Membuang sampah di tempat sampah, B. Membersihkan selokan, C. Menyapu lingkungan yang kotor, D. Membakar sampah sembarangan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Membakar sampah sembarangan. Soal selanjutnya, tawaduk merupakan sikap tetap rendah hati, menjauhi sikap takabur. Orang yang tawaduk selalu bersikap tenang. Berikut merupakan cerminan sikap tersebut adalah: A. Menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, B. Membantu adik kelas yang sedang mengalami kesulitan, C. Berteman dengan siapa saja tanpa memandang derajatnya, D. Memberikan uang sukarela untuk teman yang terkena musibah. Jawaban yang paling benar adalah C. Berteman dengan siapa saja tanpa memandang derajatnya. Soal selanjutnya adalah: Ahmad adalah siswa kelas 6. Dia dipercaya oleh guru dan teman-temannya untuk menjadi ketua kelas. Setiap hari Ahmad selalu melaksanakan tugas-tugas sebagai ketua dengan baik. Dari contoh narasi tersebut, sikap Ahmad adalah: A. Sopan, B. Sabar, C. Amanah, D. Rendah hati. Jawaban yang paling tepat adalah C. Amanah. Soal selanjutnya, manfaat lain dari gemar membaca antara lain: A. Memperkuat daya tahan ingatan, B. Melemahkan daya tahan tubuh, C. Menambah banyak pikiran, D. Memberati beban pikiran. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memperkuat daya tahan ingatan. Soal selanjutnya, firman Allah yang menjelaskan perintah untuk berkata jujur adalah: A. Surah Al-Isra ayat 53, B. Surah Al-An'am, Surah Al-An'am ayat 113, C. Surah Al-Hujurat ayat 12, D. Surah Al-Baqarah ayat 255. Jawaban yang paling tepat adalah A. Surah Al-Isra ayat 53. Selanjutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mematuhi nasihat dan perintahnya dengan baik. 2. Memberinya uang agar bahagia. 3. Tidak membantah dan tidak mengeluh. 4. Mendoakannya setiap hari. Ciri-ciri anak yang patuh kepada orang tua terdapat pada nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawaban yang paling betul adalah A. 1 dan 3, yaitu mematuhi nasihat dan perintahnya dengan baik dan tidak membantah dan tidak mengeluh. Selanjutnya, perbuatan yang tidak menunjukkan saling menghargai adalah A. Mengingatkan teman untuk ibadah, B. Menegur teman yang berbohong, C. Mengejek teman yang berbeda warna kulit, D. Mengajak teman gotong royong bersama. Jawaban yang paling benar adalah C. Mengejek teman yang berbeda warna kulit. Nomor selanjutnya, perhatikan beberapa sikap berikut. 1. Mengajak beribadah bersama. 2. Dapat mempererat silaturahmi. 3. Dapat bersama-sama ikut beribadah. 4. Melatih diri untuk saling menghargai. 5. Memperkuat hubungan antar manusia. Manfaat sikap toleransi terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang paling benar adalah 2, 4, dan 5, yaitu dapat mempererat silaturahmi, melatih diri untuk saling menghargai, dan memperkuat hubungan antar manusia. Soal selanjutnya, perbuatan yang bertentangan dengan perilaku simpatik adalah A.
Andin membantu ibu memasak di dapur. B. Doni membiarkan adik kelasnya jatuh dari sepeda. C. Leni merasa kasihan dan iba melihat nenek tua sedang berjualan koran di jalan raya. D. Benny membersihkan kelas bersama teman-temannya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Doni membiarkan adik kelasnya jatuh dari sepeda. Selanjutnya, bersuci adalah membersihkan diri dari A. Najis dan hadas, B. Makan dan minum, C. Sampah dan kotoran, D. Marah dan bosan. Jawaban yang paling betul adalah A. Najis dan hadas. Selanjutnya, membaca surah Al-Fatihah ketika sholat hukumnya adalah A. Sunnah, B. Makruh, C. Haram, D. Wajib. Jawaban yang paling tepat adalah D. Wajib. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam adab berzikir setelah sholat adalah A. Menghadap kiblat, B. Mengadahkan tangan, C. Dalam keadaan tidak suci, D. Membaca dengan lembut. Jawaban yang paling benar adalah C. Dalam keadaan tidak suci. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Alif adalah anak soleh. Ia rajin sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ia berusaha menjalankan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Perilaku Alif sekarang banyak berubah. Ia banyak berbuat baik kepada orang tua, saudara, dan teman-temannya. Ia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak melakukan perbuatan tercela. Hikmah ibadah sholat yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Hati menjadi tenang dan tentram, B. Membersihkan jiwa dari perbuatan kotor, C. Mendidik disiplin dalam menjalankan kehidupan, D. Berbuat baik dan memelihara diri dari perbuatan dosa. Jawaban yang paling benar adalah D. Berbuat baik dan memelihara diri dari perbuatan dosa. Selanjutnya, air kencing bayi laki-laki yang hanya minum susu ibunya adalah najis, A. Mukhafafah, B. Mutawasitah, C. Mukhaladhah, D. Dimaafkan. Jawaban yang benar adalah A. Mukhafafah. Selanjutnya, perhatikan ketentuan puasa di bawah ini. 1. Islam, balik, berakal sehat, dan kuat berpuasa. 2. Niat di malam hari dan tidak makan dan minum serta menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. 3. Menyegerakan berbuka, mengakhiri sahur, makan atau minum yang manis, dan berdoa ketika berbuka. 4. Hilang akal, murtad, haid, muntah disengaja. Pernyataan yang merupakan rukun puasa terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang betul adalah B2. Niat di malam hari dan tidak makan dan minum serta menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selanjutnya, memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain atau lembaga masyarakat untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengertian dari A. Sedekah, B. Zakat, C. Muzaraah, D. Hadiah. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sedekah. Selanjutnya, Nabi ini adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diciptakan dari saripati tanah. Setelah tercipta, ia diperintahkan untuk tinggal di dalam surga yang penuh kenikmatan. Seluruh penghuni surga termasuk malaikat dan iblis diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk yang paling mulia. Namun, iblis dengan congkak dan sombong menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tersebut karena merasa tercipta dari api yang lebih mulia dari manusia yang tercipta dari tanah. Kemudian terlaknatlah iblis karena kesombongannya tersebut. Yang dimaksud dalam kisah di atas adalah Nabi A. Nabi Isa alaihissalam, B. Nuh alaihissalam, C. Adam alaihissalam, D. Ibrahim alaihissalam. Jawabannya yang tepat adalah C. Adam alaihissalam. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang melahirkan Nabi Ismail alaihissalam adalah, perhatikan kisah berikut. B. Ketura. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, segera mengajarkan agama kepada umat adalah muridnya yang murtad bekerja sama dengan orang Yahudi akan membunuhnya. 2. Untuk menyempurnakan kerasulannya, beliau pergi ke Bukit Tursina selama 40 malam. Pengawasan kaumnya diserahkan kepada saudaranya. 3. Beliau mendapat ujian yang dahsyat, hartanya terbakar, binatang ternaknya mati, anaknya satu persatu meninggal, menjadi orang miskin dan jatuh sakit selama bertahun-tahun. Beliau selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. 4. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau mengajak untuknya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang menyembah berhala. Dari kisah tersebut, perilaku yang dapat diteladani dari Nabi Ayub alaihissalam ditunjukkan pada nomor A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. Jawaban yang paling tepat adalah B. 3. Beliau mendapat ujian yang dahsyat, hartanya terbakar, binatang ternaknya mati, anaknya satu persatu meninggal, menjadi orang miskin dan jatuh sakit selama bertahun-tahun. Beliau selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Selanjutnya, Sunan Derajat merupakan seorang dari Wali Songo yang ikut menyebarkan Islam di Indonesia. Dia adalah putra dari Sunan Ampel. Adapun wilayah penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Derajat adalah di A. Surabaya, B. Lamongan, C. Gresik, D. Tuban. Jawaban yang paling tepat adalah C. Gresik. Selanjutnya, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja menggantikan A. Raja Talut, B. Raja Jalut, C. Raja Namrud, D. Raja Fir'aun. Jawaban yang paling tepat adalah A. Raja Talut. Selanjutnya, penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan kaum muslimin ketika hijrah disebut kaum A. Ansor, B. Muhajirin, C. Quraisy, D. Kafir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Ansor. Pada saat putranya datang ke ruang kerjanya, Khalifah Umar bin Khattab menyuruh putranya tersebut untuk mematikan lampu di dalam ruangan atau kantor khalifah. Karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sekedar cahaya lampu. Keteladanan kisah Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan kisah di atas adalah A. Menjadi pemimpin yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya, B. Keberanian dan ketegasan dalam menyelesaikan permasalahan, C. Keadilan dan kesederhanaan yang melekat pada sosok kepemimpinan, D. Melaksanakan amanah dan tanggung jawab serta kehati-hatian sebagai pemimpin. Jawaban yang paling benar adalah D. Melaksanakan amanah dan tanggung jawab serta kehati-hatian sebagai pemimpin. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikejar-kejar oleh seorang raja bernama Dikyanus yang kejam. Ashabul Kahfi bersembunyi di dalam gua selama 309 tahun. Dari pernyataan di atas, sikap yang bisa kita teladani dari Ashabul Kahfi adalah A. Keberaniannya, B. Kegigihannya, C. Kelemahannya, D. Keimanannya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Keimanannya. Surah Al-Maidah ayat 3 menjelaskan tentang
A. Kesempurnaan agama Islam. B. Etika bergaul dengan sesama mukmin. C. Larangan untuk berperilaku sombong. D. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jawaban yang paling benar adalah A. Kesempurnaan agama Islam. Perhatikan tabel di bawah ini. Nama kitab Zabur, penerimanya Nabi Daud alaihissalam. Nama kitab Injil, penerimanya Nabi Isa alaihissalam. Nama kitab Al-Quran, penerimanya Nabi Muhammad SAW. Nama Rasul yang menerima kitab Taurat adalah A. Nabi Ibrahim alaihissalam. B. Nabi Nuh alaihissalam. C. Nabi Musa alaihissalam. D. Nabi Ayub alaihissalam. Jawaban yang paling benar adalah C. Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Selalu ingin menang ketika beradu pendapat. 2. Mau mendengarkan dan memperhatikan pendapat orang lain. 3. Merasa pendapatnya yang paling benar. 4. Tidak merendahkan orang lain yang kurang mampu. Yang termasuk perilaku menghargai kepada sesama ditunjukkan kepada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. Nabi Musa alaihissalam, D. 2 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah D. 2 dan 4, yaitu mau mendengarkan dan memperhatikan pendapat orang lain dan tidak merendahkan orang lain yang kurang mampu. Selanjutnya, mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan hukumnya adalah A. Fardu kifayah, B. Fardu ain, C. Sunnah ghairu muakkad, D. Sunnah muakkad. Jawaban yang paling tepat adalah D. Sunnah muakkad. Terakhir, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Hendaklah seorang muslim mengerjakan sholat dan berkurban. 2. Seorang muslim yang mampu diwajibkan menunaikan ibadah haji. 3. Allah melarang hambanya berbuat syirik. 4. Hendaklah seorang muslim beramal ma'ruf nahi mungkar. Pernyataan yang menunjukkan pesan Luqman kepada anaknya yang benar adalah nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawaban yang paling benar adalah D. 3 dan 4, yaitu Allah melarang hambanya berbuat syirik dan hendaklah seorang muslim beramar ma'ruf nahi dan munkar.